Seorang korban begal di Lombok Tengah berinisial AS ditetapkan polisi sebagai tersangka lantaran usahanya membela diri menewaskan 2 dari 4 begal. Kasus ini mendapat perhatian Bareskrim Polri. Menurut Kepala Bareskrim, kasus yang menimpa itu bisa dihentikan. Warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berinisial AS ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah usahanya membela diri menewaskan 2 dari 4 begal. Polisi menjerat AS dengan pasal pembunuhan setelah menewaskan begal yang menyerangnya di Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah pada Minggu dini hari 10 April lalu. Kasus ini pun lantas menarik perhatian publik. Dalam konferensi pers yang digelar oleh jajaran Polres Lombok Tengah pada Selasa 12 April lalu, seorang wartawan bertanya kepada polisi bagaimana masyarakat harus bersikap jika berhadapan dengan begal. Cuplikan video konferensi pers tersebut lantas beredar luas di media sosial setelah dibagikan oleh sejumlah akun. Sendiri kan dilarang, karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya. Badan Reserse Kriminal Polri turut bersuara menanggapi kasus korban begal menjadi tersangka ini. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyatakan, kasus yang menimpa AS yang ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan pembunuhan terhadap 2 begal bisa dihentikan. Menurut dia, mekanisme penghentian perkara tersebut bisa dilakukan dengan cara mengundang para tokoh masyarakat sekaligus meminta pendapat mereka dalam proses gelar perkara. Polda NTB saat ini telah mengambil alih penanganan perkara itu dari Polres Lombok Tengah. Ya dihentikanlah menurut saya karena nanti masyarakat jadi apatis, takut melawan kejahatan. Kejahatan harus kita lawan bersama. Kasus ini bermula saat AS pergi ke Lombok Timur dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar makanan untuk ibunya. Sesampai di lokasi kejadian, ia dicegat dan diserang kawanan begal yang menggunakan senjata tajam. Meski diserang, AS tidak kabur. Ia lantas melawan menggunakan sebilah pisau kecil yang dibawa. Dalam peristiwa ini, 2 begal tewas, sedangkan 2 pelaku lain kabur. Buntut dari peristiwa ini, AS kemudian ditetapkan Polres Lombok Tengah sebagai tersangka dan ditahan. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, setelah menuai polemik, selang beberapa hari kemudian, Polres Lombok Tengah menangguhkan penahanan AS. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga dipicu tumpahan bensin, sebuah bengkel motor di Bekasi, Jawa Barat hangus di dalam si jago merah. Seorang warga yang berusaha memadamkan api nyaris tertimpa reruntuhan atap bengkel saat berusaha memadamkan api. Detik-detik seorang warga yang nyaris tertimpa atap bengkel saat berupaya memadamkan api yang terbakar di Kampung Turi, Tambun Utara, Bekasi, Kamis pagi. Beruntung pria ini dapat menghindar sehingga tidak menjadi korban. Tak lama berselang, 2 regu pemadam kebakaran tiba dan berhasil memadamkan api dalam tempo 15 menit. Pemilik bengkel menduga hubungan pendek arus listrik memantik kobaran api, terlebih sejumlah bensin di dalam bengkel juga tumpah. Inspeksi mendadak petugas Lokapom Tasikmalaya, Jawa Barat menemukan sejumlah makanan di area pusat jajanan takjil mengandung formalin hingga pewarna tekstil. Pemeriksaan makanan takjil digelar di Pasar Ramadan kawasan Cisayong Kamis petang. Petugas mengambil puluhan sampel makanan jajanan takjil. Hasilnya ditemukan ada jajanan tahu dan mie yang mengandung formalin. Hal ini terbukti dalam sampel yang diuji berubah menjadi warna ungu, menandakan sampel mengandung formalin. Petugas juga mendapat pewarna tekstil atau rodamin dalam makanan manis untuk berbuka. Sementara pedagang mengaku tidak membuat, melainkan membeli bahan makanan dari pasar tradisional. Situs Candi Pandegong di Desa Menganto, Jombang, Jawa Timur kembali diekskavasi oleh tim BPCB Jatim. Penggalian arkeologi tahap 3 yang dimulai pada Rabu kemarin hingga 10 hari ke depan untuk menemukan bangunan perwara. Dan ekskavasi situs Candi Pandegong yang berada di tengah persawahan ini kembali dilanjutkan. Tim arkeolog dari Badan Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur mengatakan ekskavasi kali ini adalah yang ketiga kalinya, di mana sebelumnya pada tahun 2021. Kali ini para arkeolog mencari bangunan perwara atau candi pelengkap yang diperkirakan berjumlah 3 bangunan.